Oke teman-teman, kita lanjut ya mengenai pembahasan habit atau kebiasaan. Contohnya yaitu bangun tidur, sarapan, menonton TV, pergi ke sekolah, membantu ibu, menyirami bunga, membersihkan pakaian dan sebagainya ya, atau mencuci pakaian seperti itu namanya kebiasaan atau habit ya. Itu nanti berhubungan dengan tenses ya, materi nanti berhubungan dengan tenses. Nah, tenses itu apa? Tenses itu kalau kita terjemahkan artinya bentuk waktu. Bentuk waktu. Nah, inilah yang membedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris teman-teman. Dalam pelajaran bahasa Inggris itu atau dalam bahasa Inggris itu penggunaan bahasanya itu ditentukan dengan tenses ya, bentuk waktu seperti itu. Beda dengan di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu tidak ada tensesnya, tidak ada bentuk waktunya, tidak ada perubahannya. Tapi dalam bahasa Inggris ada bentuk waktu yang harus diperhatikan ketika menggunakan bahasa Inggris. Entah itu dalam pelajaran di sekolahan seperti ini maupun nanti ketika teman-teman sudah mulai menggunakan bahasa Inggris untuk percakapan, untuk kegiatan kerja di kantor ataupun dimanapun itu, bentuk tenses ini nanti akan digunakan ya, bentuk waktu ini akan digunakan ketika teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Nah, tenses itu apa toh? Bentuk waktu. Maksudnya gimana? Bentuk gimana? Dan jadi teman-teman, bahasa Inggris itu ada pola-pola bentuk waktu yang digunakan. Macamnya banyak teman-temannya, tenses itu macamnya banyak. Ada present tense. Ya, ada present tense atau simple tense atau simple present tense. Ya, ada present tense, simple tense atau simple present tense, itu sebutannya seperti itu ya. Ada yang menyebutnya present tense, ada orang lain atau guru lain menyebutnya simple tense juga betul. Ada yang menyebutnya simple present tense juga betul ya. Nah, present tense ini ya teman-teman, ini yang akan berhubungan dengan materi kita habit ini teman-teman, yang akan digunakan habit ini. Tapi apakah tenses ini cuma present tense saja? Tidak, karena ada tenses yang lain. Kalau sebenarnya dari yang ilmu yang Ustadz terima, tenses itu ada 16 tenses. Ada 16 tenses yang berarti kalau ini baru satu, berarti masih ada 15 tenses lagi ya. Cukup banyak juga tenses yang digunakan ketika mempelajari bahasa Inggris. Tetapi untuk di kelas 6 ini nanti ada 3 tenses yang akan kita gunakan. Yang pertama present tense, yang kedua past tense, yang ketiga future tense ya. Ini yang akan kita pelajari di kelas 6. Sebenarnya sudah kita pelajari dari dulu, di kelas 5 sudah ada, kelas 4 juga sudah ada. Cuman untuk mengajarkan present tense, past tense, dan future tense ini itu memerlukan waktu, dan sebaiknya penjelasan seperti ini itu seharusnya ketemu langsung, kita ada tatap muka langsung ya. Karena yang sudah Ustadz alami saja, yang ketemu langsung kayak kemarin yang katanya Mbak Paras, Mas Azam itu ya, itu masih kesulitan
ya menggunakan present tense, past tense, dan future tense masih kesulitan. Padahal itu langsung ketemu dan menjelaskan langsung. Nah, apalagi kalau sekarang teman-teman ketemu kita seperti ini, gitu, lewat video seperti ini. Ini akan cukup sulit juga teman-teman untuk memahaminya. Setidaknya Ustaz akan mengarahkan ke teman-teman untuk mencari dan memahami lebih lanjut. Tidak hanya dari Ustaz langsung, tapi teman-teman bisa memahaminya. Nah, oke. Sekarang tadi sudah Ustaz jelaskan ya, bahasanya nanti kita belajar present tense, past tense, dan future tense di kelas 6 ini. Sebenarnya itu sudah dari kelas 5 sudah ada untuk present tense terutama ya. Karena materi present tense itu sebenarnya sudah Ustaz jelaskan secara tidak langsung, tetapi Ustaz sudah menjelaskan menggunakan dalam kalimat-kalimat yang sudah Ustaz buatkan dari kelas 1 sampai kelas 5 dulu. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai present tense dulu ya teman-teman ya. Ingat ya, tadi Ustaz bilang tenses itu ada 16. Yang akan kita pelajari di kelas 6 tuh 3 ini ya. Itu 2, 3 ini. Sekarang kita akan bahas tentang present tense dulu. Present tense. Nah, oke, teman-teman, maaf ya, rotok bengi malah tenggorokannya kayak apa namanya, serak. Beda kalau di siang hari. Oke, teman-teman, present tense itu kalau kita pahami itu apa toh? Ya, present tense itu bisa dibilang bentuk waktu sekarang ya, bentuk waktu sekarang. Sekarang ya, bentuk waktu sekarang. Maksudnya gimana? Dengarkan baik-baik ya. Present tense ini teman-teman, ini digunakan untuk menjelaskan ya. Present tense ini digunakan untuk menjelaskan kejadian atau peristiwa atau kegiatan yang terjadi pada waktu sekarang. Maksudnya apa? Sekarang kalian sedang belajar, atau sekarang kalian sedang melakukan suatu aktivitas, umpamanya mandi. Berarti nanti kita kalau mau mengungkapkan kejadian itu menggunakan yang namanya present tense. Sedangkan kalau kejadian sudah lampau gimana? Umpamanya 2 hari yang lalu kalian jatuh dari sepeda. Nah, kejadian itu tidak boleh menjelaskannya menggunakan present tense, tapi harus menggunakan pola past tense, bentuk lampau ya. Sedangkan present tense itu bentuk sekarang ya, bentuk waktu sekarang. Kalau past tense itu bentuk waktu lampau. Nah, kalau teman-teman punya rencana atau punya keinginan yang akan dilakukan atau akan dijalani, berarti menggunakannya future tense ya. Jadi kalau past tense itu masa lalu sudah dilewati, kalau present itu yang sekarang sedang dialami, kalau future itu yang akan datang ya, kejadian yang akan datang. Nah, kejadiannya berarti saya harus jadi peramal kejadiannya akan datang. Oh, bukan gitu maksudnya ya. Kejadiannya akan datang maksudnya kejadian yang akan atau kegiatan yang akan dilakukan. Contoh umpamanya, sekarang kamu belajar bahasa Inggris. Nah, setelah belajar ini kamu mau ngapain? Nah, saya mau mandi, gitu. Berarti kejadian itu akan kamu lakukan di waktu akan datang, bukan sekarang. Nah, sekarang yang kamu lakukan itu apa? Mandi. Nah, sekarang itu belajar, nanti akan mandi, nanti seperti itu ya. Oke, jadi present tense itu bentuk waktu sekarang, menjelaskan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada waktu sekarang, bukan waktu lampau, bukan waktu yang akan datang. Nah, polanya apa present tense itu? Ini ya, tak buatkan di sini yang secara simpelnya ya.
subjek ditambah verb 1 ditambah tambah objek atau komplement ya. S-nya itu apa? Subjek. Subjek itu artinya apa? Pelaku ya. Kalau verb 1 itu apa? Verb itu artinya kata kerja ya, kata kerja. Berarti kalau verb 1 berarti kata kerja bentuk pertama ya, kata kerja bentuk pertama ya, baru kemudian objek, komplement atau pelengkap. Nah teman-teman, ini polanya untuk present tense. Sebagai contoh seperti ini, ada sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia begini teman-teman, contoh ya, example. Nah ini contoh menggunakan present tense. Saya ya teman-teman, saya makan tahu. Ini saya makan tahu setiap hari. Setiap hari. Maaf ya, tak sambil megangin kertasnya karena ini Ustaz pakai kertasnya, pakai papan tulis. Nah di sini kata saya ini kalau kita terjemahkan artinya apa bahasa Inggrisnya? Ya, I. Kalau makan apa makan? Makan tuh eat. Nah kalau tahu apa? Tofu. Setiap hari artinya apa setiap hari? Every day. Ya, every day. I eat tofu every day. Ini namanya subjek, I-nya itu subjek, eat itu kata kerja bentuk pertama atau verb 1, tofu itu objek, everyday itu komplement atau pelengkap. Nah itu gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang untuk contoh ini Ustadz akan buat lagi yang berbeda ya. Sekarang gak kertasnya. Saya coba kertas liane. Nah di sini ya. Ini kita pakai. Maaf ya teman-teman ya, karena ini saya buat ke malam hari jadi saya tidak menyiapkan banyak alat ya, seadanya aja, cuma sekedar untuk bisa membantu saja. Itu pelajaran kelas 6. Contoh yang lain, kalimat yang lain ya. Mereka minum susu setiap pagi. Nah mereka itu apa bahasa Inggrisnya? Mereka they minum, drink, susu, milk, setiap pagi, every morning. Nah di sini ini sebagai subjek, ini kata kerja bentuk pertama atau verb 1 ya, verb 1, make ini objek, every morning ini komplement. Oke. Sampai di situ paham ya. Tadi ada polanya tadi, yaitu polanya subjek
verb 1, objek atau komplement. Mudah sekali. Ini yang sudah teman-teman pelajari dari kelas 1, udah tak arahkan ke situ. Ya. Sekarang yang jadi permasalahan, ada tambah lagi materi di present tense ini. Ya. Oke, sekarang tak buatkan lagi pola yang lebih lengkap. Kalau subjeknya I, am, you, they, sama we, ya. Ini nanti kan harusnya kan ditambah verb 1, ya toh, baru ditambah objek atau komplement. Kalau pelakunya atau subjeknya I, you, they, we, atau Dewi, Ayu juga boleh, Dewi, Ayu, itu verb 1 terus objek atau komplement. Nah, kalau pelakunya he, she, terus juga ada it. Nah, ini it, ini ya, it. Ini dinamakan pelaku ketiga tunggal. Nah, kalau ini rumusnya ditambah verb 1, verb 1, tetapi nanti ada penambahan untuk verb 1 itu tambahi s atau es, ya, s atau es baru ditambah objek atau komplement seperti ini, ya, seperti ini. Jadi kalau pelakunya I, you, they, we, kata kerjanya tetap, contohnya kayak ini tadi, they drink, ini enggak ada tambahan s atau es, milk every morning. Tetapi kalau ini pelakunya ini bukan I, you, they, we, bukan yang di antara ini, ya, bukan yang di antara ini, tapi yang menggunakan he, she, it ini, maka nanti kata kerjanya di sini atau verbnya nanti ditambahi s di sini di akhirnya, gini, ya. Contoh pamannya ini bukan mereka tapi dia. Contohnya pamannya ini kita ganti, bukan mereka tapi dia. Nah, dia ya, bukan Dian, dia. Dia itu bahasa Inggrisnya apa? Bisa she, bisa he, bisa it. Nah, kemudian dianya she. Dia berarti she. Terus drinknya ini ditambahi s karena ini kata kerjanya, ya, pelakunya he, she, atau it. Berarti kata kerjanya verbnya tambahi s atau es. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu mengenai materi kita, ya, tentang habit. Sebenarnya ini masih belum lengkap teman-teman, Ustaz mengakui, tapi setidaknya dari materi ini bisa sedikit membantu teman-teman untuk memahami yang namanya habit dan juga tenses. Tensesnya itu ada present tense untuk habit ini ya. Kalau past tense sama future tense itu nanti, ya. Untuk saat ini kita pelajari tentang present tense. Oke, cukup sekian dari Ustadz dulu. Silahkan simak videonya, nanti saya bagikan. Nanti akan Ustadz teruskan lagi untuk video-video yang berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.